Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan Yesus. Pagi ini kita boleh ada dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Pak Gembala yang berikan kesempatan sekali lagi untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berlambatan kita membaca sekali lagi dalam kitab Ibrani, ayat yang sudah sering kita baca, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Untuk pembacaan perenungan firman Tuhan yang pertama, mari kita bangkit berdiri, 2 ayat kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Yang sudah dapat katakan amin. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia setiap kita yang berkesempatan membaca dan mendengar serta merenungkan firman Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang sudah sering kita baca ini, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya. Kalau kita beri pointer-pointer, maka di sana akan kita temukan kurang lebih ada 8 bagian. Ya. Dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 ya. Pointer pertama di ayat 1 ya. Alkitab berkata bahwa kita memiliki banyak saksi. Amin. Kehidupan orang percaya dikelilingi banyak saksi ya. Di pekerjaan kita ada saksi, di pelayanan kita ada saksi, di rumah tangga kita ada saksi ya. Di persahabatan kita ada saksi. Di pergaulan kita ada saksi. Firman Allah bilang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kedua saudara, karena banyak saksi yang melihat, maka firman Allah melanjutkan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita. Dalam perlombaan tidak boleh ada hal yang memberatkan. Amin. Harus ditanggalkan semua. Ya. Firman Allah berkata, yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah segala kesalahan dan pelanggaranmu. Ya. Tanggalkan semua. Poin yang ketiga adalah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Jadi di dalam Tuhan ada lomba-lomba yang diwajibkan. Ya. Berarti ada juga lomba yang tidak diwajibkan. Amin. Nah ini semua dekat Desember, tinggal berapa bulan ini? Ini Juli, tinggal 5 bulan ya. Semua Desember. Maka orang lihat di sana ada perlombaan yang tidak terlalu wajib ya. Dari sekarang orang sudah mulai kumpul-kumpul untuk hal-hal yang tidak wajib ya. Baku lawang banyak toples, baku lawang gagah pohon Natal, baku lawang bagus gorden, mulai ganti sofa karena ini so talanggar lama ini so rabi. Tusa lagi suka garu terus ya. Orang tempat duduk di rumah, semua sudut sofa penuh dengan garu tusa. Nah, kadang-kala di Desember ini semua dekat-dekat lomba-lomba yang tidak wajib ya. Itu di ayat 1 ya. Jadi kita banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tanggalkan semua hal yang memberatkan karena ada kita harus tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Katakan amin ya. Bagian yang keempat adalah karena ada perlombaan yang diwajibkan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Halo, amin. Ada suatu titik fokus, katakan amin. Saudara tahu fokus? Teman saya punya kamera, dia seorang editor dan fotografer, desainer. Ya. Dia bilang, Pak Man, kita pakai kamera ini cuma murah, 5 juta. 5 juta, aduh, kamera yang for fotografer. Yang bikin mahal ini DP fokus. Kalau dia tarik begini, biar jarak 5 kilo sama dengan cuma jarak 6-7 meter. Ya. Itu fokus. Ya.
Jadi karena kita memiliki perlombaan yang diwajibkan, harus dengan tekun, dengan fokus kepada Kristus. Amin. Firman Allah berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Petrus ketika di Danau Genesaret, mereka ketakutan tengah malam. Ya. Gelombang angin sakal. Gelap. Berteriak-teriak. Ya. Tetapi di tengah malam itu Yesus datang berjalan di atas air. Mereka semua ketakutan. Ya. Menyangka ini hantu. Ternyata hantu dari dulu dipercaya. Ya, dari zaman Petrus. Tuhan Yesus bilang, tenanglah, ini aku, jangan takut. Petrus dengar ini suara Tuhan, langsung berkata, kalau engkau Tuhan itu, suruhlah aku berjalan mendapat engkau. Kalau orang ada di situ, paling orang bilang, Petrus, jangan baku sedu. Ya. Ini tengah malam, ya, kurang lebih jam 3. Ini gelombang, ya. Orang sementara balimas, nggak mau berjalan di atas air. Tetapi kenapa Petrus bisa melakukan itu? Seorang di antara 12 murid yang paling hebat. Hanya satu-satunya Petrus yang bisa berjalan di atas air. Jawabannya adalah karena matanya tertuju kepada Yesus. Amin. Dia tertuju kepada satu titik yang membuat dia ingin melakukan sesuatu hal yang mustahil. Ini berjalan di atas air, bro. Bukan di atas tehel. Kenapa Petrus bisa melakukan? Karena dia fokus pada satu pribadi. Katakan amin. Ya. Sebab itu firman Allah berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Kenapa harus tertuju kepada Yesus? Bagian yang berikut, ya, poin yang kelima, Yesus memimpin kita di dalam iman. Itu berarti iman kita tidak jalan sendiri. Halo? Ada yang memimpin kita di dalam iman. Amin. Yang kelima itu. Yang keenam adalah membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman itu tidak sekadar iman yang biji sesawi, tetapi adalah proses dalam satu pertumbuhan sampai kepada kesempurnaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Yang ketujuh, Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Ya. Dia rela menjadi teladan supaya kita yang banyak pergumulan hari-hari ini, kita yang banyak masalah hari-hari ini, kita yang banyak persoalan hari-hari ini, memandang kepada satu pribadi yang menjadi teladan kita. Yesus saja tekun pikul salib, mengabaikan kehinaan. Dalam zaman Romawi, orang yang mati di salib itu adalah mereka yang salahnya luar biasa. Ya. Dan firman Allah berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus rela menjadi terkutuk supaya dia menjadi teladan bagi kita. Amin. Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Ya. Sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ini 8 poin penting yang dapat kita garis bawahi dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Kalau 8 poin ini ya dibikin judul khotbah, maka kurang lebih ada 2 bulan kita berada dalam satu pembacaan yang sama. Ya. Minggu pertama, mari kita buka Ibrani 12 ayat 1 tentang saksi. Minggu kedua, mari kita lagi buka Ibrani pasal 1. Tentang apa saudara? Tanggalkan semua beban dan dosa. Minggu ketiga lagi, mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat 1. Berlomba dengan tekun. Minggu keempat, yang paling di belakang, yang paling belakang, Kang. Ini cuma contoh cerita. Sorry, yang paling belakang. Ini contoh soal cuma. Yang nyana terlalu perhatikan, dia punya penyampaian dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dia cuma dengar-dengar Ibrani 12 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1. Semua minggu keempat kon bilang, awas ini Pak Gembala lagi ulang Ibrani 12 ayat 1. Soalnya ada ayat lain Pak Gembala. Ada satu cerita seperti itu. Ya. Karena gembalanya suka mendetail, ya. Dia suka membawa jemaatnya dalam satu pengajaran yang detail tentang firman Allah. Maka saya pernah ada di sana, ya.
kita belajar tentang kitab Wahyu, ya. Setahun penuh 3 pasalnya nak habis diajar. Bayangkan detailnya. Ya. Jadi kalau orang cuma dengar minggu ini Ibrani 12 ayat 1, minggu depan Ibrani 12 ayat 1. Waduh. Betapa ribetnya di dalam penggembala ganti-ganti lekok tuh ayat pertama, jangan Ibrani terus. Penggembala bilang, "Ngana dengar itu minggu pertama?" Iyo, Ibrani 12 ayat 1. Mar tentang apa? So lupa. Karena Pak Gembala paling banyak DP lawak yang kita dapat ingat. Ya, saudara, di mimbar ini bukan stand up komedi, ya. Kadang-kala orang jadi sama dengan Mongol. Karena jemaat tegang sekali mendengar firman, maka harus diselingi dengan intermezzo. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kali dosen kami di sekolah Alkitab yang mengajar homiletik, teknik berkhotbah, dia bilang begini. Orang waktu itu cuma 10 orang kah berapa ya? Dia bilang, sekarang orang pelajaran homiletik, ilmu berkhotbah. Coba cari satu ayat, murid-murid. Kong bikin judul khotbah, bikin DP pointer-pointer, taruh pertanyaan dan jawab sendiri. Itu sudah jadi khotbah. Ya, orang cari apa adanya. Sudah. 15 menit dia kasih kesempatan. Orang sudah siap, dia bilang habis 15 menit, maju di muka satu-satu cara khotbahnya, apa yang sudah dicari. Tamang satu ini sibuk masih cari. Orang sudah siap semua, ada tamang satu yang lucu-lucu. Bilang, Pak dosen, kita bingung ini mau khotbah bagaimana? Ayat apa nggak ada ambil, kok nggak ada bingung mau khotbah. Kita baru mau bikin DP pointer, kita susah sakit kepala. Dia bilang, ayat apa? Ya. Dia bilang di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Pernah baca ayat ini? Sangat lucu saudara. Ya. Kisah Elisa yang dicemooh oleh anak-anak di Betel. Ya. Dia sementara naik gunung, mendaki gunung. Kok anak-anak yang di atas. Elisa dicatat Alkitab kepalanya botak. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Maka setelah Elisa naik, mendaki gunung, sementara naik, anak-anak dari atas bilang, naiklah botak, naiklah botak. Cuma sampai di situ tuh ayat. Pak dosen, mau khotbah bagaimana? Ayat ini. Naiklah botak, naiklah botak. Dosen bilang, ngana terlalu sibuk dengan orang urusan Elisa pe botak ngana yang sakit kepala. Ya. Ya sudah Jo itu mau ceritakan tentang Elisa pe botak. Ceritakan Jo tentang bagaimana itu anak-anak mencemooh Elisa dan apa DP akibat. Cemooh itu apa? Tidak boleh kita mencemooh. Ya. Di orang percaya harus tidak ada cemooh, ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita di pagi hari ini saya beri judul hidup yang digerakkan oleh tujuan, ya. Dari 2 ayat tadi saya mengambil satu judul hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dari bahasa Inggris bilang the purpose drive on life. Pakai bahasa Inggris sedikit. Supaya dapat dengar keren. The purpose drive on life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Apa tujuan kita? Ya, kalau berjemaat, ya. Alkitab mencatat secara berjemaat kita harus menjadi jemaat yang diberkati, rukun dan damai. Amin. Secara berkelompok kita duduk bersama, diam, rukun dan damai. Firman Allah berkata, Mazmur 133, kesanalah berkat Allah perintahkan. Ya. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun yang dari gunung Hermon mengalir ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Itu tujuan kita beribadah, ya. Diam bersama dengan rukun dalam satu kumpulan damai sejahtera Allah, ya. Yang kedua, ya, secara spiritual kita ingin hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Ya. Satu kali Yesus ditanya orang Farisi apabila kerajaan Allah itu datang. Ya. Yesus menjawab kerajaan Allah itu tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Ya. Tidak ada tanda-tanda lahiriah. Ya. Sehingga tidak ada orang dapat berkata, ia ada di sini, ia ada di sana. Sebab kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Amin saudara. Paulus berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Jadi sekalipun kita keadaan hari-hari ini pas-pasan, ya, Amsal berkata lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan perbantahan, ya. Lebih baik sekerat roti kering daripada babi putar dengan pertengkaran, ya, seperti itu. Tidak ada dimensi kerajaan Allah seperti itu. Tetapi sekalipun pisang roho dan ikan kuat terang, tetapi kalau dengan damai sejahtera dan dengan ucapan syukur dan sukacita, kita dalam spirit dimensi kerajaan Allah. Amin, saudara. Apa tujuan kita secara pribadi lepas pribadi? Firman Allah berkata, barang siapa ada di dalam Dia, ia harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup, ya. Menjadi seperti Yesus. Nah, firman Allah berkata kita pagi hari ini, apa yang menjadi penggerak, ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan, ya. Seperti apa hidup yang digerakkan oleh tujuan itu, saudara? Mari kita belajar. Hal yang pertama, apabila kita memiliki tujuan yang jelas, ya, hidup yang digerakkan, ya, ada tujuan yang jelas, ya. Bagian yang keempat, Ibrani pasal 12 ayat 2, dia bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya. Kalau orang punya tujuan yang jelas, maka kita tidak akan diombang-ambingkan oleh sesuatu. Oleh apa? Sesuatu. Kalau ingat kata sesuatu, orang ingat Sarini, Pelagu. Sesuatu. Nah, terus jujur. Tidak terlalu hafal. Sesuatu. Hidup yang digerakkan oleh tujuan, kita tidak diombang-ambingkan oleh sesuatu. Itu bagian yang pertama. Apa sesuatu itu? Ya, mari kita membaca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Apa sesuatu itu? Ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 14 bilang begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau hidup yang digerakkan oleh tujuan, maka orang percaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Sekarang di YouTube banyak sekali model pengajaran, ya. Banyak sekali. Dan kalau kita masih anak-anak rohani, itu mudah sekali diombang-ambingkan, diseret ke sana, diseret ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini, putar-putar, ya. Tetapi kalau kita bertumbuh dalam satu penggembalaan, orang tidak mudah diombang-ambingkan. Kalau orang rupa bingung, kenapa ada penjelasan seperti itu, kenapa di sini lain, orang tanya Pak Gembala, bagaimana ini? Ya, satu bilang A, satu bilang B, maka Pak Gembala akan menjelaskan. Ya, kita tidak akan diombang-ambingkan. Halo? Kenapa? Karena hidup kita digerakkan oleh satu tujuan, ya. Satu titik fokus. Petrus di tengah gelombang yang dahsyat mengombang-ambingkan perahu mereka di Danau Galilea, ya, kegelapan malam dan hampir tenggelam. Begitu takut. Tetapi Petrus tidak diombang-ambingkan imannya. Petrus bilang, kalau engkau itu suruh aku datang mendekat kepadamu, langsung berjalan, ya. Mungkin Yudas di dalam perahu juga, hela Petrus pe baju. Wait, jangan baku sedup, Pak. Ini bukan podeng dengan berjalan akang. Ini air, ya. Tidak mudah diombang-ambingkan. Amin. Kenapa? Karena hidup kita digerakkan oleh satu tujuan, ya. Orang yang hidupnya digerakkan oleh satu tujuan tidak tertawan dengan berbagai filsafat-filsafat dunia yang kosong, ya. Di zaman Rasul Paulus sudah ada para filsafat-filsafat, ya, menawan hati orang-orang percaya, ya. Sudah ada Plato, Aristoteles, Sokrates, itu filsuf-filsuf Yunani yang dorang punya kata-kata sangat didengar, ya. Sehingga menggeser pengetahuan orang percaya kepada pengetahuan para filsafat-filsafat ini. Alkitab mencatat begini, ya. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, orang baca bersama. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8.
bilang begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi pada masa itu sudah ada filsafat, ya. Jemaat Kolose diingatkan oleh Rasul Paulus, hati-hati, ya. Jangan sampai ada yang menawan, ya. Kalau tertawan artinya terbelenggu, tertawan artinya terpasung, tertawan artinya tidak bergerak bebas. Apa yang tertawan bukan badannya, tetapi pengetahuannya, ya, pengenalannya, imannya, ya. Sudah merajalela filsafat Yunani pada masa itu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, awas, jangan sampai ada yang menjadi tawanan filsafat. Kalau kita memiliki hidup yang digerakkan oleh tujuan, orang tidak akan tertawan dengan filsafat dunia yang kosong. Amin, saudara? Odo, di dunia sekarang ini banyak filsafat, ya. Sayang itu acara Golden Wish soalnya tidak ada, ya. Itu penuh dengan filsafat, ya. Saudara-saudara, siapa yang punya pergumulan? Angkat tangan. Pak, saya punya pergumulan, bagaimana caranya keluar dari pergumulan? Kalau dia langsung pertanyaan yang super sekali. Cuma tanya biasa, di acara Golden Wish dapat bilang pertanyaan yang super. Ada yang pernah nonton acara itu, Golden Wish Metro TV? Wah, pertanyaan yang super sekali. Mari kita beri tepuk tangan kepada penanya yang super ini. Semua pakai DP super. Jadi kalau punya masalah, tidak usah persoalkan masalahnya. Kita yang harus kuat. Masalah maka kelihatan kecil. Dalam hati kita, itu kan ada di Alkitab. Kita harus sabar menghadapi persoalan. Jangan banyak ngomel, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Waduh, kita hati, semua itu ada di Alkitab. Seolah-olah dia tuh hebat, ya. Itu seperti filsafat, menggeser kebenaran firman Tuhan, ya. Hati-hati, jangan sampai ada yang menawan kita dengan filsafat. Ya. Tetapi orang percaya yang hidupnya digerakkan oleh tujuan, tidak akan tertawan. Amin. Tidak akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengejaran. Kenapa firman Allah berkata, orang yang diombang-ambingkan itu adalah orang yang bimbang. Halo? Orang yang diombang-ambingkan adalah orang yang bimbang. Yakobus 1 ayat 6 bilang begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau orang berdoa sungguh-sungguh, ya. Kalau orang meminta sungguh-sungguh dan jangan bimbang. Amin. Kalau orang bimbang itu sama dengan gelombang laut. Kalau orang bilang sudah sembuh, bilang sudah sembuh. Ya. Kalau orang sudah sehat, bilang sudah sehat. Ya. Jangan orang dapat lihat so sehat. Satu orang tanya, bagaimana? Masih lemes sekali, ada perasa. Padahal orang lihat sehat sekali. Ya. Orang yang terombang-ambing adalah orang yang bimbang. Nah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian kedua, seperti apa hidup yang digerakkan oleh tujuan? Ya. Hidup yang memiliki tujuan yang jelas, dia tahu membedakan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Katakan amin. Mana yang utama dan mana yang tidak terlalu utama. Ya. Alkitab bilang begini, ya. Manusia batinnya lebih penting dari manusia lahiriah. Manusia batinnya lebih utama dari manusia lahiriah. Ya. Coba tolong baca satu ayat, 2 Korintus 4 ayat 16. Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Manusia lahiriah dikasih makan, ya, dikasih minum, dikasih pakaian, kasih sehat, gym boleh, ya, zumba boleh, olahraga voli boleh, ya, semua untuk kesehatan. Tetapi lebih utama adalah manusia batiniah. Amin. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ya, meskipun secara lahiriah karena pelayanan kami secara lahiriah kesana kemari mungkin lupa makan, Paulus bilang, ya. Kekurangan, ya. Manusia lahiriah kami secara dapalia semakin hari semakin merosot. Pinggang bulan lalu dapat rasa masih span.
Mari ini puru dapat rasa suruh pobak kempes, ya. Abang bilang di tempat kerja, Pak, dapat lihat rupa batipis. Kita bilang, berarti ada sesuatu. Meskipun manusia lahiriah dari sehari kepada sehari, merosot, ya. Sehingga Yeremia bilang, aku iri dengan orang-orang dunia. Karena sampai masa tua pun, dorang pebadang gemuk, sepertinya jauh dari persoalan, sehat mereka, jauh daripada tekanan. Sementara aku ini setiap hari dalam rumah ibadah malah seperti kena tulah. Ya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, ya, manusia batinnya lebih penting. Orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan, dia tahu mana yang utama, mana yang tidak. Ya. Mana yang prioritas dan mana yang tidak. Manusia batinnya lebih utama dari manusia lahiriah. Sebab itu jangan terlalu pusing dengan tubuh yang terlalu gemuk. Kontrang berusaha sedemikian rupa mau diet sampai pusing-pusing. Ya. Teman kita di kantor dari badannya hampir 100, diet sampai tinggal 60. Wih, kita bilang mah luar biasa. Bayangkan hampir 100 ini, Pak. Ya. Dia diet tinggal 60. Nggak makan nasi, ya. Paginya cuma jus, siangnya cuma sayur dan ikan, malamnya jus lagi. Nggak makan nasi. Dia mengutamakan lahiriah, ya. Tetapi orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan, dia mengutamakan manusia batiniah. Amin. Rohani kita yang utama. Halo. Kalau rohani kita mulai sakit-sakitan, cari Tuhan, ya. Iman kita mulai turun, cari Tuhan. Karena orang tahu firman Allah bilang manusia batinnya lebih utama. Diperbaharui dari sehari kepada sehari. Ya. Kalau iman kita lemah, mulai bergandengan tangan, cari Tuhan. Sebab kekuatan kita di dalam dunia ini cuma Tuhan. Halo? Orang tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan anggap masih muda, masih sterek tu badang, masih basis spek itu puru, kau bilang kita masih kuat. Itu kematian masih jauh. Ya. Bro, masih sispek ini. Aduh, kita teman anak cuma pulang dari ambil ijazah, celaka di Air Madidi. Itu yang berapa hari lalu? 3 mati di tempat sekaligus. Kita teman anak salah satu, usia 17 tahun. Ya. Siapa menyangka? Ya. Bukan manusia lahiriah yang utama. Manusia lahiriah cuma kasih makan. Pada waktunya nanti dia akan kembali ke debu. Coba bilang di sebelah. Torang abu semua. Abu semua torang. Ya. Tamang yang di kantor Bakusedo. Mari kita Pak, Abu Dudikas tahu no. Siapa bilang Abu Dudika? Terlalu gelap kita. So bekas kebakaran kita ini dia. Kung kita tunjuk pada yang satu agak terang. Kalau sana dang, aduh, abu yang diperhalus dia itu. Ya. Satu kali kelak manusia lahiriah akan kembali kepada debu. Tetapi manusia batinnya akan kembali kepada Allah yang mengerniakan. Amin saudara. Orang di dalam Tuhan tahu prioritas mana yang utama. Ya. Kerajaan Allah lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Oleh sebab itu Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Orang dunia berusaha mencari 3 hal pokok. Makan, minum, pakai. Ya. Makan, minum, pakai, dan tempat tinggal. Tetapi Yesus berkata kepada orang di dalam dia, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu nanti menyusul. Halo? Kerajaan Allah dan kebenarannya paling utama. Ya. Orang boleh bekerja pagi, pulang sore, pagi, pulang malam, ya. Itu untuk hal jasmani. Tetapi yang utama adalah kerajaan Allah. Banyak keluarga kerja pagi, pulang malam, ya. Tapi atasan bilang begini ke kita. Duh, kita keluar dari rumah, anak belum bangun. Karena DP tempat tinggal jauh dari tempat kerja. Begitu pulang, anak sudah tidur. Besoknya lagi, anak belum bangun, kita sopi tempat kerja.
Pulangnya anak sudah tidur. Pak, baca tadi anak dan nanti bagaimana? 1 minggu 1 kali. Bayangkan, ya. Mengutamakan hal jasmani, kong kehidupan rumah tangga tertinggal. Baku dapat di anak 1 minggu 1 kali lihat DP papa. Nanti so hari Sabtu, ya. Atau hari Minggu, karena so libur. Ya. Orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan, tahu prioritas. Ya. Batinnya lebih utama, jasmani ke belakang. Ya. Kerajaan adalah lebih utama, kebutuhan jasmani ke belakang. Ya. Yang berikut adalah ibadah lebih penting daripada latihan jasmani. Amin. Ada orang latihan jasmani, kalau saudara pergi di Jet Fitness di Bitung, tempat fitness paling besar, paling rame, saya penagih pajak di situ. Pajaknya tiap bulan main di 30-an, 40-an juta. Berarti dia punya pendapatan 10%, sekitar 400 atau 300. Berarti berapa banyak orang yang membayar demi kesehatan jasmani. Ya. Mulai buka pagi jam 10, so mulai lari di treadmill, ada tukang instrukturnya, semua sampai malam. Dan itu mesti member. Ya. Kalau tidak member lain biayanya, member ada diskon. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lihat orang-orang dunia, ya, mungkin juga ada orang-orang rohani tapi suka bajingang. Tetapi orang-orang yang mengutamakan kesehatan, ya, sehat, bagus-bagus. Dorang rela mengocek, ya, merogoh kocek berapapun harganya, ya. Tetapi ketika pergi ibadah, jajan dulu. Masih ada kita pergi kegiatan. Masih ada kita pelatihan tenis, ya. Masih ada kita pelatihan voli, ya. Firman Allah berkata, Rasul Paulus bilang pada Timotius, Timotius, engkau masih muda, latihlah dirimu beribadah. Amin. Latihan badani itu boleh. Amin. Latihan jasmani itu tidak dilarang. Tetapi terbatas gunanya. Amin. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan mengutamakan ibadah daripada latihan jasmani. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dulunya kerja di perusahaan, tidak langsung kerja di kantoran. Ya. Perusahaan itu bagian produksi masuk jam 7 pagi, keluar jam 3 sore, masuk jam 3 sore, keluar jam 11 malam, masuk jam 11 malam, keluar jam 7 pagi, rolling. Dan kalau pas hari Minggu, kita kerja malam Minggu, masuk jam 11 malam, pulang jam 7 pagi, sementara gereja jam 7 pagi. Bagaimana caranya supaya kita dapat beribadah? Ya. Kita hanya pusing kalaupun dapat pecat. Ya. Saya operator dryer waktu itu, yang bertanggung jawab atas produksi. Saya bilang Pak manajer, bos, kita mau masuk gereja pagi. Jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7 baru pulang. Nanti siapa yang lihat? Tuhan Yesus yang muliain produksi bagus. Kita mau ibadah dulu. Dia kaget kita bilang Tuhan Yesus akan mulia. Dan Tuhan Yesus akan mulia. Ya. Dia pakai helper untuk menjaga produksi tetap baik. Bilang, terus kamu naik apa? Pulang jam berapa? Kita bilang, saya pulang jam 5. Tidak ada kendaraan, saya jalan kaki. Dulu saya tinggal di Wangurer bersama istri, perusahaan di Monemenembo, ibadahnya di Badidir. Ya. Di SMA 1 sana, SMA 2. Ya. Jadi saya jam 5 jalan sampai ke Wangurer. Ya. Jalan pagi, sampai jam 6. Ya. Jam 6 mandi cepat-cepat, jalan lagi kaki, sampai di gereja. Ya. 2 jam saya jalan. Pulang lagi ibadah, jalan lagi. Karena waktu itu sangat susah sekali. Saya tidak mengutamakan pekerjaan. Sekalipun pekerjaan itu yang memberi saya kehidupan, ya, bersama istri dan anak. Yang utama adalah ibadah karena mengandung janji. Amin. Saudara, kalau saudara tempat kerja dan minta izin Pak Bos dengan alasan yang tepat, bos akan terharu, ya. Kalau bilang bos, saya minta izin sekalipun belum jam pulang, ini ada ibadah kita jam sekian. Oh boleh, enggak apa-apa. Yang penting aman, ya. Ada yang jaga, ada yang upload. Yang penting aman, ya. Pasti Tuhan gerakkan hati mereka berbelas kasihan mau kasih izin 4 orang. Dan itu bertahun-tahun. Saya di perusahaan itu 4 tahun. Begitu kita setiap hari Minggu. Pulangnya nyana sampai jam 7.
Jam 5 saya pulang jalan kaki. Saya mengutamakan ibadah. Ya. Orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan. Kenapa? Karena tujuan kita fokus Yesus. Ya. Kalau orang beribadah dengan rajin, Tuhan Yesus yang pasti kasih kesehatan buat orang. Amin. Yang lain-lain nanti dia tambahkan. Lanjut saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan. Ya. Dia tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Ketiga, orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan adalah orang yang tidak akan salah paham dengan penderitaan. Halo? Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya, dia tidak akan salah paham dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya. Ayub ketika mengalami persoalan, ya, dia diserang dari utara, selatan, timur, barat. Dari setiap 4 arah hanya 1 orang bawahan yang lolos. Bilang Pak Ayub, Ayub, kami sementara menjaga lembu, sapi, kambing, domba. Tiba-tiba datang api dari langit menyambar. Hanya kita sendiri yang lolos untuk memberitahukan hal ini. 1 belum Ricky habis bicara, 1 datang bilang, Ayub dengan compan-camping. Orang sementara ada di ladang. Tiba-tiba orang Filistin menyerbu, membakar semua ladang. Ayub bilang, astaga. Cuma kita sendiri yang lolos untuk memberitahukan hal ini. Yang satu lagi sebelum habis bicara, so datang. Ayub, nganapi anak-anak. Ada sementara berpesta, bergiliran pada orang PKKAD. Kau tiba-tiba gempa bumi rubuh, mati semua ngapi anak. Tinggal kita ada pergi merangkak kau keluar. Kau bilang hal ini. Ayub bilang, oh tolong. Tetapi Alkitab berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak menduduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Hanya Ayub istri yang banyak mulu. Sampai ketika Tuhan izinkan Ayub mengalami borok dari kepala sampai kaki. Kong Ayub tetap bertekun dengan Allahnya. Ya. Borok Ayub itu digaruk dengan beling dari kepala sampai kaki. Berbau busuk. Untung istri Ayub tidak dicatat namanya dalam Alkitab. Ya. Istri Ayub bilang, sebegitu ngana keadaan, masih mau beribadah ngana? Masih mau pergi ibadah? Masih bertekunkah engkau dengan Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Bayangkan ini istri model begini, untung dia hanya ada DP nama. Kalau ada DP namanya, ada orang mau kasih nama anak sama dengan istri Ayub. Karena dia DP mulu dapat tako. Ayub bilang, ngana cuma suka senang kang. Ngana kok cuma suka pak kita cuma meni-meni kang. Cuma dapat lihat kita pe kambing domba banyak, kita pe lembu sapi banyak. Tuh. Kita pe ladang-ladang besar. Ngana kok cuma suka kita itu kang. Setelah menerima yang buruk, ngana nyana terima kang. Suruh kutuki Allah. Kau suruh mati kita. Oh tolong, ngana semua ganti pak kita. Ngana semua ganti pak kita. Ngana bicara sama dengan perempuan gila. Nyana gila, tetapi DP gaya bicaranya. Ya. Tetapi orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan tidak akan salah paham dengan apa yang terjadi. Penderitaan yang Tuhan izinkan. Amin. Ketika istri saya waktu masuk rumah sakit 16 hari. Sebelum masuk rumah sakit, hasil diagnosa dari lab Prodia sudah masuk ke dokter. Ya. Tetapi karena bingung dengan mau perawatan di rumah sakit, nanti saya lapor ke dokter setelah suka keluar. Begitu kita masuk, tinggal kita sendiri, dia pemuka langsung asam. Karena bawa teman dari masih anak 1, dia bilang, paman, semua ada bayi. Paman semua ganti bini. Kita bilang, oh Tuhan. Bilang Jo, paman semua ganti istri. Kita, hah? Dokter bukan begitu DP cerita. Ya enggak, paman baru datang sekarang. Kita justru datang sekarang kita mau jelaskan. Karena keadaannya seperti ini, maka kita baru bisa datang sekarang. Oh, kita kira paman semua ganti istri. Bayangkan saudara ya. Bisa salah paham, ya, karena tidak ada koneksi, ya, tidak ada cerita. Memang kita nyak telepon bahwa kita masuk rumah sakit. Nanti sudah keluar dari rumah sakit baru kita baca cerita. Dia bilang ibu pesakit ini itu bisa-bisa membawa maut. Coba Pak Man baca ini DP sudut, diagnosa dari Prodia, gagal ginjal akut. Wah, kita pendengar gagal ginjal akut,
Kita buka itu hasil dari rumah sakit yang dia WA ke kita, keluar, kita baca. Dan dokter ini tuh dari rumah sakit, hasil dari selama seminggu sana. Coba Pak, kasih baca, sama ya, diagnosa, gagal ginjal akut. Kita bilang, oh tolong kemurahan Tuhan berarti kalau hidup. Amin. Orang yang digerakkan oleh tujuan tidak akan salah paham dengan persoalan yang dialami. Dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Orang cuma bilang haleluya, amin. Sebab itu kalau hari-hari ini kita mengalami persoalan hidup, jangan bilang, ya Tuhan ini bagaimana orang rajin-rajin kasih masuk gereja, sadikinya na habis-habis, sakinya na habis-habis, habis saki buku-buku, baru baik 2 hari saki pinggang, baru baik satu minggu baru baik saki belakang, baru 1 bulan baik saki jantung, baru ulang 1 bulan baik saki biji mata. Oh tolong, kenapa ini sakit-sakit terus? Sakinya tidak pernah diundang, dia datang terus. Ya. Persoalan tidak pernah diundang. Siapa yang pernah kasih undangan kepada persoalan? Kepada yang terhormat persoalan jantung. Sekarang kita so sehat, coba aja kalau berani datang kemari. Kita mau terima Anda apa adanya. Wow, jantung, batin jantung bilang, oh karena kita GP 1 kali koroner mati di tampungan. Tidak ada ya orang yang mengundang sakit jantung. Kemarin saudara bangun dari tidur sore, saya dikasih bangun oleh istri. Pak bangun. Dia sudah duduk menghadap televisi. Dia coba ukur kita tekanan darah. Bilang apa? Coba lihat televisi. Nyana kabur dengan mata. Kita bilang terang benderang. Dan coba pakai kacamata. Kabur. Dan coba ganti kacamata 1. Lebih kabur. Oh Tuhan. Kita bilang apa ini dia lagi ulang. So langsung berpikir begitu kita. Ya Tuhan apa lagi ini ulang. So kabur ini. So mulai jangan-jangan. Nah, dalam hati kita darah Yesus berkuasa. Kita bilang tunggu. Mau ambil tes gula darah. Kebetulan kita ada. Kita tes gula darah. 67 saudara. Gula darahnya 67, sangat rendah sekali. Pantasan begitu kita ada tensi darah, langsung DP suar seluruh tubuh. Ya, sama dengan biji-biji milu. Kita, oh Tuhan, mata kabur ternyata gula darah turun. Hampir kita berpikir yang macam-macam. Oh Tuhan, semua masuk rumah sakit ulang lagi ini. Semua dapat undangan lagi ini dia. Ya. Kita bilang, ada cookies. Makan cookies, 1 biji. Roti pangkul, makan cepat. Kita ambil cookies nabati, makan 2 bungkus. Kita ambil air teh panas, minum teh panas pakai gula. Nyana sampai 10 menit, so terang. Oh ternyata sudah so normal ini. Ya. So normal ini, so terang no. Kita terang. Coba pakai kacamata, sudah so lebih terang. Allah haleluya. Waduh, hampir dapat surat undangan ulang. Ini tuh hidup. Tetapi orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan tidak akan salah paham dengan proses. Amin. Haleluya. Ya. Maka kita sedia makan. Sedia makan. Kita yang nama suntik ini baru-baru 67 DP gula darah rendah sekali. Dia so tutup ore kumpas suar milu. So lomi so tutup mata kita jangan. Makan kita lihat so lahap dia. Dan langsung yang nama suntik kan. Terlalu rendah tadi. Minum obat jo formalan. Nanti jam 10 ulang kita mau ukur. Semua tidur. Karena insulin itu 4 kali. Kita istri jaga kita suntik. Pagi kiri, siang kanan, malam kiri, malam kiri. DP tengah malam kanan. Jadi 4 kali. Di puru 2 kali, di bahu 2 kali. Dan nanti jam 10 ulang. Ya. Sebelum suntik, kita mau ukur dulu. Kaki suntik kok masih rendah? Ya. Ukur 285. Oh tolong so naik lebih tinggi. Normalnya kan 100 sampai 125. Ini so 285. Darah Tuhan, hampir dapat undangan lagi ulang. Langsung cepat insulin putar. Dokter cuma bilang, paman, bagi insulin ukurnya, paman kalau lihat dia makan banyak, kasih lebih sedikit. Kita bagi. Wah, sudah. Pagi ukur normal lagi. Haleluya. Amin. Orang tidak mengeluh dengan persoalan. Kenapa? Orang punya tujuan yang jelas.
Ya. Alkitab berkata penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Amin. Hari-hari ini kalau ada yang sakit kepala rasa mau pelote, bilang penderitaan ringan. Kalau ada jantung berdetak-detak, bilang halo jantung, penderitaan ringan. Ya. Ya. Kalau ada pepojo semula kembang kempis, pakai penderitaan ringan. Penderitaan ringan, ya. Kalau ada masalah mata mulai kabur, bilang mata masih penderitaan ringan. Ya. Saya ikuti pada model Bapak Gembala. Ya. Kalau badan lagi sakit, katakan kepada sakit, sakit pergi dalam nama Yesus. Ya. Sebelum tidur kita jaga tumpang tangan pada anak, tapi istri, dari kepala sampai kaki, semua diberkati Tuhan. Sakit disembuhkan. Semua organ-organ tubuh disebut satu persatu, ya, supaya jangan dapat undangan. Ya. Orang tidak akan salah paham, tidak akan gagal paham dengan Tuhan, ya, karena orang tahu fokus kita adalah Tuhan. Amin. Maka orang tidak akan berkata yang kurang patut. Ya. Alkitab berkata Ayub tidak berkata yang kurang patut tentang Tuhan atau berdosa dengan bibirnya. Rasul Paulus berkata penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Orang boleh mengalami penderitaan, orang boleh mengalami kesukaran, orang boleh mengalami persoalan-persoalan. Sekalipun tanpa diundang dia datang sendiri. Sekalipun orang mau veto tetap dia datang. Ya. Sekalipun orang mau strap dia tetap tasopu. Ya. Tetapi kalau orang fokusnya dengan Tuhan, dia akan berkata ini cuma penderitaan ringan. Amin. Alkitab berkata manusia tidak diberi beban melebihi kekuatannya. Ya. Satu kali berat saya pada waktu itu 54 kilo. Ya. Sekarang sekitar hampir 70. Tipis-tipis begini hampir 70. Tapi waktu itu sekitar 50 kilo. Ya sekitar 50. Jadi sangat kecil kita pinggang. 27. Pinggang masih anak-anak remaja. Kong coba bawa semen satu sak. Aduh. Memang betul yang mampu. Orang tidak bisa memikul melebihi kekuatan kita. Ya. Maka Tuhan izinkan persoalan demi persoalan tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Kalau orang sampai hari ini dapat menanggung persoalan, artinya kita lebih kuat dari persoalan. Amin. Kalau orang masih dapat menghadapi masalah hari ini dan masih bisa tertawa, artinya kita lebih kuat dari masalah. Amin. Pernah lihat iklan apa itu yang di televisi? Wah debu. Wah polusi, satu datang. Jangan salahkan polusinya. Badan lu yang harus kuat. Pernah lihat kan itu di televisi? Kalau persoalan datang, jangan salahkan persoalan. Iman kita yang harus bangkitkan. Amin. Kepercayaan kita yang harus ditingkatkan. Ya. Kekuatan iman kita yang fokus pada satu pribadi. Itu yang harus ditamakan. Itu yang diprioritaskan. Maka persoalan kita akan bilang ringan. Pak belum merasa. Coba itu supi datang. Orang yang sakit supi bilang, Pak kok belum merasa tuh sakit supi. Coba Pak kok masih umur muda. Coba nanti Pak rasa ya. Kok bilang persoalan ringan. Banyak orang sakit jaga begitu, jaga bilang ya. Pak kok masih muda ya. Belum rasa itu sakit tua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah kita, persoalan kita hari-hari ini, kita dapat katakan seperti firman Allah bilang, penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Haleluya. Maka karena mengerjakan kemuliaan kekal, mari kita tetap terus berjalan dalam terang firman Tuhan. Amin. Tabur benih firman Allah itu, sekalipun dengan linangan air mata. Haleluya. Sekalipun dengan cucuran keringat, sekalipun penuh dengan penderitaan. Firman Allah berkata di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-6, dia bilang begini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Artinya apa saudara? Orang harus memiliki pengharapan di tengah situasi berbagai persoalan hidup. Amin. Jalan terus dengan Tuhan. Iring terus Tuhan apapun masalah kita hari ini. Jangan pernah melangkah
keluar dari Tuhan. Firman Allah berkata kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Ya. Saudara lihat kapal, pernah naik sama-sama dengan kapten kalau di kapal. Saya hobi sekali dengan kapten kalau di kapal. Ya. Sekalipun kadang naik kapal. Karena kita suka lihat bagaimana kapten mengendalikan kapal. Kita tanya, Pak, bagaimana cara mengendalikan kapal? Kalau kapal sudah dipatok sasarannya lintang utara sekian, autopilot, tetap orang mesti jaga, Pak. Sekarang kan dulu kan masih manual tuh. Kiri cikar, kanan cikar, masih manual begini. Sekarang sudah pasang autopilot. Sekalipun masih ada kapal-kapal manual, ya. Tetap biar autopilot, ya. Orang boleh tidur boleh. Tinggal 1 jam orang rasa semua sampai baru orang lihat. Masih boleh. Tetapi kapal terus harus dikontrol dan dijaga. Autopilotnya diperhatikan. Kenapa mesti mulia? Kan sudah autopilot. Sasarannya sudah di setting seperti itu. Dia bilang, enggak Pak, di kapal itu ada arus, ya, ada angin, ada gelombang. Biar terus setting begini, kalau gelombang bawah, biar maju kapal begini dia. Maju tapi miring. Kalau dari sini kita setting, 1 derajat dia lari, sampai di tujuan sekian jam berapa derajat dia lari. Nggak sampai. Ya. Artinya kehidupan orang percaya kalau diaplikasi dalam keadaan kapten ini, tidak boleh menyimpang dari firman Allah. Amin. Tidak boleh menyimpang dari sasaran yang Tuhan mau. Mari berjalan terus dengan Tuhan. Ya, bergandengan terus satu dengan yang lain. Firman Allah kekuatan kita hari-hari ini. Firman Allah tetap harus menjadi bagian dalam hati kita setiap orang percaya. Kalau hidup kita adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan, maka kita tidak akan diombang-ambingkan dengan berbagai rupa-rupa. Ya. Kita akan tahu mana prioritas dan mana yang tidak. Ya. Kita akan dapat membedakan mana yang utama dan mana yang tidak. Dan kalau kita adalah memiliki tujuan yang jelas, maka kita tidak akan salah paham dengan Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan dan boleh datang, ibadah jalan terus. Amin. Haleluya. Amin firman Allah. Puji Tuhan.